adalah tentang merek. Tapi sebelumnya, kalian masih semangat kan? Saya mau bukti. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semua, boleh kanan, boleh kiri, oke? Putar dulu, nih, tunjuk. Nah, putar dulu ke kiri pelan. Pelan. Cepat. Pelan lagi. Cepat. Pegang kuping. Benar, lagi. Pelan. Pelan. Cepat. Cepat. Makin cepat. Pelan. Pegang hidung. Hebat, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, tangan fokus. Kalian semangat tentunya, para guru kekayaan intelektual juga lebih semangat lagi. Materi selanjutnya adalah tentang merek yang akan disampaikan oleh Kak Roja. Silakan Kak Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sama saya Abdul Razak dari DJKI. Saya akan membawakan terkait materi merek. Tapi sebelum saya buka materi ini, kita lihat video dulu ya. Dari ke-6, tepuk tangan buat SMKI ke-6. Sebelum saya materi sih mau pantun dulu boleh nggak? Jadi terjangkap gitu. Kepiting menjepit kerang, kerang menjepit gelombang batu, sang kuping biar terang. Dan hari ini kakak Rufi yang paling jitu. Ya, tadi terkait tentang next. Tebak dulu nih, tebak. Apa nih mereknya nih? Next lagi, Mas. Kakakku. Next lagi. Biasa lagi konser gitu. Next lagi. Ini mereka. Jadi apa sih yang dimaksud merek nih? Merek ini juga suatu tanda atau untuk membedakan suatu produk atau jasa. Tanda, logo atau tanda. Nah, tandanya ini bisa berupa logo, suara dalam bentuk 3 dimensi atau hologram. Tanda ini ya. Jadi next kan. Nah ini, kalau kata itu sebagai Tokopedia, tulisan kata-kata dan lukisan seperti Indomaret. Kemudian lukisan atau logo kayak merek Apple. Kemudian 3 dimensi apa tuh? Coklat Toblerone. Kemudian hologram. Kemudian suara kayak di kampung-kampung kita tuh. Telolet ini ada ya? Kalau nggak ada tuh tahu bulat itu ada ya? Cuman nggak ngerti sih kalau tahu bulat dibatalkan belum ya? Tahu bulat yang ada itu. Next lagi. Nah, mana nih yang kamu pilih nih dari merek-merek ini? Nah, ini lah. Next lagi. Nah, kenapa perlu merek? Contoh kita mau beli makanan snack di warung atau di kita mau ada kegiatan kayak seperti ini ya. Kita beli snack, boxnya udah ada mereknya. Kita tahu tuh makanan enak. Tapi kalau nggak ada mereknya, kemarin tuh kue apa ya enak banget. Ya kan kita nggak bisa beli lagi untuk keduanya karena kita nggak tahu merek karena boxnya kok kosong. Nah karena boxnya kosong maka harga jualnya menjadi kecil, kurang. Makanya pentingnya merek tuh kalau ada merek tadinya 5.000 bisa jadi 30.000. Itu pentingnya merek. Ya. Jangan sampai kayak aspal tadi kan ya. Kalau nggak ada mereknya ya kita mau pakai sepatu sebulan 2 bulan udah rusak. Topi udah sobek. Tinggal kaos kan bolong.
Next lagi. Nanti ada hadiah ya. Setelah materi ini saya ada hadiah. Mana nih beda? Mana yang asli? Mana yang asli? Ini kan yang asli. Adinda apa Adi? Adinda apa? Next ya. Jadi betul apa? Next lagi. Nah, kenapa perlu mendaftarkan merek? Kenapa? Pertama, menggunakan sendiri merek tersebut. Jadi kalau kita punya produk, jam tangan, kan nanti kita nggak tahu kita ke depannya kalau adik-adik semua bisa jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha dan coba saya terakhir. Kalau punya merek, kita punya merek. Kan banyak sekarang UMKM ya. Itu ada yang bikin jam, ada yang bikin sepatu, ada yang bikin sandal. Itu kita gunakan sendiri merek tersebut jadi brand viral. Ya enggak? Kita jadi pengusaha besar. Itu keuntungannya kalau kita punya merek. Kemudian yang kedua, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan pihak tersebut. Kita punya merek, terusnya ada PT yang pakai merek kita. Wah, tadi kata Mas Jadi, kita jadi kaya juga ya nggak? Apalagi di sini jurusan apa? Berbagai macam jurusan ya, kan punya ide masing-masing. Iya nggak? Punya ide masing-masing. Ternyata dimasukkan ke media sosial, merek itu dipakai untuk usaha. Wah, luar biasa. Iya nggak? Iya. Itu menjadi profit buat kita. Kemudian next, melarang pihak lain enggak? Masing-masing kan ya? Melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Jadi kalau kita udah daftarkan di Direktorat Jenderal KKN Intelektual, kalau ada yang memakai merek adik-adik putra putri, itu ketahuan, kita udah mendaftarkan, itu akan dikenakan pidana. Karena kekayaan intelektual adik-adik sekalian sudah didaftarkan. Jadi ada kekuatan hukum, ya, ada kekuatan dilindungi oleh negara. Makanya orang lain nggak boleh pakai itu merek yang sudah didaftarkan, nggak boleh. Kalau udah ada merek yang kayak tadi betul kita mau buat, bagus sih betul. Kita kan nggak paham tuh ya, kita pakai aja betul. Nggak tahunya diklaim sama betul, nggak pidana kita. Karena kita nggak punya, harus yang lain. Nah itu terkait merek. Jadi kenapa merek itu perlu didaftarkan, digunakan sendiri-sendiri ini boleh, memberikan izin kepada pihak lain untuk memakai merek kita boleh. Itu semuanya mempunyai profit ya kan, cuan sekarang cuan ya. Next. Nah ini kalau punya merek, saya itu merek ya daftarkan, dia mempunyai kekuatan hukum di negara. Dan merek itu didaftarkan sampai 10 tahun dan bisa diperpanjang. Ya, jadi mempunyai kekuatan hukum di negara. Itu terkait merek. Jadi merek itu tanda produk atau jadi tandanya. Kalau tadi Kak Dani desainnya, jadi ini tanda merek. Nanti saya terakhir pertanyaan. Siapin dua, sebelah kanan saya satu, sebelah kiri saya satu. Tunjukkan sebelah kanan saya satu, sebelah kiri saya satu. Yang cepat. Merek yang ada adik-adik gunakan di sekarang tempat. Nah ini satu Pak. Merek, tunjukkan merek satu. Apa mereknya? Wih, HP Samsung, makasih Pak. Tepuk tangan. Sebelah kiri siapa? Ini. Apa? Jeko. Mana? Oh, bolpen. Jeko, kasih. Tapi udah dua ya? Iya. Jangan Pak.
hitung dari 1000. 1, 2, 3. Nama siapa? Tunjukkan mereknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Fadli, sudah di kelas 12 Sekarang. Mereknya Sidu, Pak. Apa tuh? Sidu buku. Buku Sinar Jaya. Ya, oke. Oke, tepuk tangan tentu semua. Berarti udah tahu apa itu merek. Oke, mungkin dari saya. Dengan mohon maaf, nanti kita diskusi saja setelah dari kata Ajo nanti akan ada tentang ya. Oke, dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Norda. Baiklah, tadi saya dengar tuh di belakang ada beberapa yang udah ngajuin pertanyaan. Catat ya, nanti kalau misalnya nggak bisa, habis ini kita ada diskusi. Nah, selanjutnya inilah yang kita tunggu dulu, ya. Baiklah, adalah materi tentang hak cipta dan komersialisasi. Contohnya dari kalian ada yang anak band, ya, atau ada yang punya tulisan. Nah, di sini nih, ya. Bagaimana bisa didaftarkan atau tidak? Dan lain sebagainya. Dengarkan dengan sesama, disimak, dan kalau ada pertanyaan jangan nanti bertanya jawab, tanyakan. Ya. Selanjutnya untuk materi hak cipta dan komersialisasi akan disampaikan oleh Kak Jo. Beliau juga aktif untuk menyebarluaskan informasi hukum dan tentang intelektual. Kalian ada yang pernah ke JCC nggak? JCC? Nggak tahu ya? Jauh sih demokrasi Jakarta. Ya. Di sana sering menggelar pameran tentang intelektual. Kalau nggak di JCC tahu ya. Nah, atau di mall-mall. Nah, kakak ini nih. Iya, kakak ini yang menggelarkan. Baiklah, pada kali ini silakan. Selamat pagi. Baik, belum semangat. Tadi dari mulai pertama saya lihat semua yang dapat hadiah itu adalah laki-laki. Sesi terakhir itu Cece, itu kalau dilihat jangan nunduk. Kalau siapa yang nunduk saya tunjuk untuk menjawab. Oke. Sekarang sesi yang paling gampang. Kalau tadi paten, baru desain industri dan merek, itu udah pernah dengar kan? Sekarang hak cipta udah pernah dengar? Siapa yang jurusan software di sini? Apa TKI? Nah, siapa yang suka membuat coding? Siapa yang suka ngoprek aplikasi visual? Oke, ini. Jadi hak cipta itu erat dengan apa yang kalian lakukan di kehidupan sehari-hari, ya kan? Kalau cewek-cewek nasib cowok, itu tidak ditangkap, terus dia galau, curhat, itu kan? Terus dia tulis cari, itu hak cipta dia, ya kan? Kalau dia ngeprank temannya, itu diupload di YouTube atau sosial media, itu hak cipta dia. Apapun yang kalian lakukan dan itu berwujud, itu adalah hak cipta. Baik itu nulis puisi, baik itu nulis lagu. Ada yang suka nulis lagu nggak? Atau ada yang suka bikin konten cara make up 25 detik langsung pacaran? Itu hak cipta. Jadi hak cipta hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis
setelah karyanya terwujud. Jadi setiap apapun yang kalian lakukan, kalau karya terwujud itu hak cipta. Contoh nih, ada yang baru kelihatan, iya baru pulang dari pesta atau dari makan malam dengan temannya, keren, itu hak cipta. Nah kalau misalnya ada yang mencuri itu atau yang mengambil itu terus diupload di, ada kan suka begitu kan? Ya itu kan. Pura-pura scrolling di IG muncul ini masukin jadi profil aku biar kelihatan muda gitu. Jadi apa namanya? Ya. Itu gunanya kita datang sini agar kalian menghargai apa itu hak yang harus dilindungi. Jadi hak cipta kalian itu harus dilindungi. Apa sih yang harus dilindungi? Contoh nih, kalian suka bikin karya tulis nggak? Suka ya? Jadi kalau kalian suka bikin karya tulis atau apapun namanya, daftarkan hak cipta. Di banyak sekolah, ini bukan sekolah SMK ya, tapi SMU, itu mereka mendaftarkan bagaimana cara membedah kata. Itu laporan-laporan dari laboratorium mereka mendaftarkan hak ciptanya. Istilahnya bukan mendaftarkan, tetapi mencatatkan. Nah, pertanyaan pertama, apa bagian dari hak cipta? Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan ada satu orang yang bisa tunjuk tangan bagian-bagian dari hak cipta. Contoh-contoh dari hak cipta. Tenang. Ini kita harus perlu paradigma. Ketika dia mengutarakan pola pikirnya, jangan diejek. Nanti dia tutup dan tangkap. Tulisan seperti novel, terus juga kayak sebuah video yang diupload ke YouTube atau kayak yang lain. Oke, setuju? Ada hadiah nggak? Itu. Baik. Itu adalah bagian-bagian dari hak cipta. Jadi hak cipta itu ada buku, lagu, terus ada karya tulis, ada lukisan dan banyak hal lain. Next. Nah, di hak cipta itu ada dua. Satu pencipta, satu pemegang hak cipta. Ini istilahnya agak susah. Satu hak cipta, pencipta, satu pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu pemilik ciptaan. Ketika Ahmad Dhani membuat sebuah lagu, dia sebagai apa? Oke. Ketika Republik Cinta memakai dan membeli lagunya Ahmad Dhani, maka Republik Cinta sebagai apa? Pemegang hak cipta. Gitu ya. Jadi ada pencipta sekaligus pemegang hak cipta, ada yang dua-duanya dipisah. Paham ya? Jadi pencipta ketika misalnya ini nih, ada yang tahu lagu akad nggak? Bentar. Ini nanti ada hadiahnya. Jadi ada lagu akad, ada yang bisa nyanyikan nggak di sini? Bulan saatnya berubah. Bisa? Nyanyi dong. Mari Bapak, saya kasih tahu. Gini, caranya sekarang di sini
seorang yang baca. Ini dong ya, 1, 2. Bila nanti saatnya tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Bersama kemari dan tertawa, namun bila saat berpisah tiba, izinkan ku meninggalkan dirimu. Pelukan di ujung waktu, sungguh kau menjadi istriku. Ini khusus botol bersuhu. Oke, jadi pencipta itu adalah terlekat dalam ciptaan itu seumur hidup, tetapi pemilik itu bisa berganti-ganti, bisa dijual atau diberikan dalam bentuk hibah atau diberikan dalam bentuk royalti. Paham kan maksudnya? Nah, terkait dengan cerita tadi, jadi dengar. Lagu akad tadi diciptakan oleh seorang dari Payung Teduh. Penyanyinya dari Payung Teduh. Dan nama penyanyinya, sorry to say, jelek. Jelek, orang ini jelek. Kalau kalian tahu jelek, laki-laki, ya kan? Jadi view-nya tuh cuma 1,5 juta. Ya, kalau view itu identik dengan AdSense. AdSense itu identik dengan uang masuk. Uang masuk itu identik dengan popularitas, dan popularitas itu identik dengan endorse. Setuju kan? Terus ada si cantik manis, namanya Henning Dias. Pernah kenalan itu? Sekali googling lah, bisa di googling itu. Ya, Henning Dias. Dia mengcover lagu itu dan viewernya sampai 97,6 juta. Ya kan? Apa yang terjadi? Si jelek tadi, marah sama si cantik tadi. Ya kan? Karena si cantik tadi tidak meminta izin sama dia untuk memakai lagi dia walaupun dalam bentuk cover. Dan si cantik tadi tidak bagi-bagi uang sama dia. Kan harusnya bagi dong. Kalau aku gua sama dia aja ngaku, jangan. Ya. Apalagi si jelek itu. Ya. Akhirnya apa? Saking marahnya si jelek tadi, dia menuntut YouTube agar lagunya yang di-cover tadi oleh si cantik tadi di take down. Apa artinya? Dua-duanya dong. Ini gak dapat uang, si ini dapat amaran tok. Harusnya dia datangi, yaudah lah pakai lagi itu, tapi bagi hasil ya, bikin presentasi. Itu salah satu bentuk komersialisasi. Paham ya? Jadi kalau kalian misalnya unggah, upload video bikin cantik dalam 3 menit, terus banyak viewernya, terus ada orang yang menjadikan itu sebagai sampel produk kosmetik dia, kalian bisa tuh. Amnya, next. Nah, tadi ada hak moral, tadi penciptanya seumur-umur, bisa seumur hidup sampai mati. Terus ditambah lagi anaknya 70 tahun. Terus ada hak ekonomi. Hak ekonomi itu murni dipegang oleh pemilik ciptaan.
kan? Hak ekonomi itu murni dipegang pemilik cetak. Banyak lagu-lagu di Indonesia itu berantem antara pencipta dan pemilik ciptaan karena dari awal tidak jelas perjanjiannya. Lanjut. Nah, ini sudah kita jelaskan lanjut. Oke. Salah satu definisi dari faktor ekonomi adalah royalti. Waktu zaman saya kuliah, waktu itu internet masih sudah ada, tapi masih jeblok gitu kan. Saking mahalnya buku, maka kami mahasiswa zaman dulu tanya ibu guru, ibu kepala sekolah yang dulu di zaman yang kuliah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu mengkopi sebagian buku itu, ya kan? Yang kita sebut sebagai diktat. Sekarang anak-anak masih ada yang mengkopi nggak? Saya kira enggak, gitu kan? Kalau kalian cari literatur di mana saja, tinggal cari googling, pasti dapat. Kalau kami enggak, kami pergi ke perpustakaan, contoh ya, perpustakaan, biasakan mahasiswa, tugas dikumpul besok, baru dikerjakan malam ini, ya kan? Kalau semalam sebelumnya, ya enggak dikerjakan. Pergi ke perpustakaan, apa yang terjadi? Itu halaman yang ada kata-kata untuk menjawab soal itu hilang, dirobek. Itu saking banyaknya karena buku-bukunya mahal untuk ukuran mahasiswa dan jumlahnya terbatas. Nah, apakah diperkenankan mengkopikan lembaran yang tadi yang dirobek itu untuk dibagi-bagi ke mahasiswa? Itu nggak bisa. Setiap hak yang melanggar hak ekonomi orang lain itu melanggar hak kita. Paham ya? Jadi gini, ada orang udah pakai lagu gua, gitu kan? Mana lagu lo yang saya nyanyikan di kamar mandi? Itu bukan. Jadi lagu hak cipta lain, buku, lukisan ketika dia dianggap menjadi pemilik ketika dia sudah dipublikasi. Paham ya? Oh, saya punya puisi lah yang bagus. Oh, dengar nggak? Pada teman-teman nongkrong di warung bakso itu dibacain puisi-puisinya itu sudah termasuk dipublikasi. Tapi publikasi yang paling efektif untuk menyatakan itu sebagai ciptaan dia adalah ketika kalian upload di website sekarang, di YouTube, di sosial media. Paham adik-adik? Ya, betul. Jadi hargai hak cipta kalian. Next. Nah ini tadi sudah dijawab tadi yang adik tadi, ada seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, fotografi, buku karya tulis dan film. Next. Ada pernah nonton ini nggak? Kalau ini itu hak cipta yang memang dibuat dalam budgeting yang besar, pokoknya film-film seperti ini. Tapi ada yang suka nonton bioskop 21 enggak? www.bioskop21.com. Dengar nggak? Lain kali usahakan jangan nonton. Satu, kualitasnya kurang bagus. Itu paling tinggi 480. Ya. Yang kedua, banyak iklannya. Ya. Jadi kalau lain kali kalau nonton dengan papa mama di rumah, belilah yang memiliki royalti secara resmi. Contohnya Netflix. Gak mahal kan Netflix kan? Ya, atau video. Ya. Apapun itu, tetapi jangan nonton film-film seperti itu. Itu merusak mata. Ya kan? Mata pemilik film. Karena kalian nonton tapi dia gak dapat apa-apa. Paham ya? Next.
Nah ini siapa? Siapa kan? Namanya W.R. Suprano. Ayo. Saya pikir dia SMK Yadika, nama itu SMK Brand kan? Dengar. Kalian tidak sama dengan yang ada di Tito kan? Kita negara yang lupa jawabnya baru. Kalian jauh lebih keren dari situ kan? Ya, SMK Yadika 6. Siapa namanya? Ya. Dia W.R. Suprama. Dia Kali kenapa foto ini ditunjukkan dengan Anda? Kenapa foto ini ditunjukkan bahwa W.R. Suprama yang sudah meninggal puluhan tahun, tetapi ketika lagu Indonesia Raya perdengarkan di TV, namanya selalu ditulis ciptaan W.R. Suprama. Oke, next. Oke, sebentar. Ini ada kuis, ada hadiah. Siapa yang berani tunjuk tangan sebutkan nama, dia mendapat hadiah. Oke, lagu pertama. Kita bikin Apa judulnya, siapa penciptanya? Judulnya kita bikin romantis, kita ambil esensial. Gimana pemerhati lagu kita? Oke, itu benar. Kita bikin romantis, penciptanya Michael Esensial. Siapa itu? Saya pengen untuk urusan ini cewek-cewek yang harus lebih aktif. Oke. Apakah yang akan bulan cewek ini? Oke, next. Siapa nama? Sebutkan nama dan judul lagunya dan siapa penyanyinya. Ada yang lain? Lagunya namanya Bunga. Kamu siapa? Kenalkan nama siapa? Nama Sidik. Saya dari Donas di Cafe Dua. Ya, lagunya Bunga Hati yang dinyanyikan oleh Salma Salsabio. Bagaimana tuh berarti? Oke, benar. Ini lagu ini kuis terakhir. Jangan sia-siakan dapatkan hati bagus.
Ibu guru juga kalau mau tunjuk tangan boleh. Oke, lagu terakhir tunjuk tangan tapi sebutkan nama dulu dan siapa judul lagunya apa, siapa penyanyinya. Next. Jangan menggunakan hatimu. Ini judul lagunya Penjaga Hati yang nyanyi Nadiem Basmala. Kali itu menunjukkan bahwa Islamaya itu luar biasa. Oke. Nah, kalau sebentar. Kalau kalian memiliki hak cipta yang sudah dijelaskan di depan tadi, maka kalian harus mendatangkan itu. Bagaimana caranya? Kunjungi website kami www. Next. Oke. www.hacipta.dgip.go.id. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak, saya punya lagu itu, saya punya karya tulis itu, tapi dipakai orang lain, ya kan? Tapi dipakai orang lain, itu bisa melakukan pengaduan ke sini dengan menunjukkan bahwa itu adalah hak ciptamu. Paham ya, Dek? Tadi saya lupa masa perlindungan, coba masa perlindungan. Nah ini masa perlindungan untuk musik lukisan tari drama pentas animasi karya itu berapa tahun? Berapa bilang 70? Baca yang betul. Ini bukan kuis, bukan jawabannya. Jadi seumur hidup plus ya, seumur hidup plus 70 tahun. Jadi ketika dia menciptakan sebuah karya cipta tadi sampai dia meninggal, terus dia menerapkan sebuah surat ahli waris. Ahli warisnya sampai 70 tahun. Paham ya? Jadi ketika ada lagu, ini lagu lagi nih. Pernah nggak dengar lagu jadi I Starting Joy? Dengar lagu itu? Nah itu lagu zaman Belanda masih waktu masih menjajah gitu. Enggak, ini. Jadi lagu itu I Starting Joy, kalau misalnya lagu-lagu di tahun 60-an, ya kan? Kasus semua juga belum lahir sih, dengan karena di tahun 60-an lagu itu sudah dibikin, tetapi lagu itu tetap dipakai sampai sekarang. Di mana? Di mall, di ruang karaoke, di hotel, di pesawat, semua ruang publik
yang memakai lagu itu, maka pemilik ciptanya itu harus mendapat uang. Ya, makanya ada sekarang namanya lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif ini yang mengumpulkan uang dari pemakai hak cipta tadi. Contohnya, kenapa sih mall parodi itu harus dibayar kalau diputar lagi? Begitu. Pengunjung mall kan banyak dengan lagu itu yang dari luar langsung emosi dengan lagunya tadi. Dia langsung adem, ya kan? Langsung makan mie ayam nambah sekali. Jadi untung, ya kan? Yang berantem dengan temannya masuk mall, ya kan? Beli es krim, itu membuat orang itu menjadi kaya. Seperti itu. Oke. Ada yang 50 tahun dalam bentuk foto, sinematografi, program komputer, terjemahan, adaptasi dan modifikasi dan seterusnya. Terus ada karya seni berupa karya seni terapan. Nah, kalau software itu masuk hak cipta bukan? Software itu masuk hak cipta, masa perlindungannya 25 tahun, ya kan? Masa perlindungannya. Jadi kalau kalian misalnya bikin kode, bikin aplikasi, ya kan? Masuk ke Play Store, ada aplikasi yang main game itu loh, ada tahu kan? Itu kan? Jangan masuk Play Store dulu, ya kan? Daftarkan dulu hak ciptanya, baru masuk Play Store, baru masuk aplikasi yang mengumpulkan semua game-game tadi. Mulai game yang sederhana, main kartu, sampai game yang luar biasa susah, kayak misalnya perang-perang. Itu kalian harus daftarkan dulu aplikasi. Next. Nah, itu tadi, saya bilang tadi tentang si jelek dan si cantik tadi, bahwa ketika dia menggunakan karya cipta orang lain, maka dia harus meminta izin. Izinnya saya pakai dulu, berapa lama? Sampai dia nggak laku lagi. Boleh, penting. Tetapi izin itu kan nggak harus melalui omongan tok, bisa melalui kontrak. Terus yang kedua, buatlah perjanjian secara tertulis. Nah, tadi Kak Roja sudah menjelaskan apa itu yang namanya terkait dengan merek. Kalau saya punya merek, apa sih hak ekonomi yang bisa saya gunakan selain membuat produk sendiri terus menjual dengan merek itu? Ada yang tahu nggak? Kak Roja tadi sudah menjelaskan terkait dengan merek. Setuju? Terus misalnya kan, kalau saya punya merek, terus saya bikin tadi pisang tempelkan mereknya. Terus kalau misalnya ada orang lain yang memakai merek itu, boleh? Kenapa nggak boleh? Ayo belajar berargumentasi. Kenapa nggak boleh? Ayo siapa yang berani berargumentasi? Bukan namanya deh kayak gini. Pertanyaan Pak Jo ini, apakah orang lain bisa menggunakan merek Pak Jo? Jawaban saya itu bisa, tapi untuk orang lain harus memiliki izin dari Pak Jo untuk menggunakan merek tersebut. Dalam bentuk apa izin? Dalam bentuk hak cipta. Oh, bukan. Apa tuh? Jadi Perjanjian. ada perjanjian yang kita sebut dengan namanya royalti. Ada yang kita sebut dengan gini, paling gampang. Ini bahasa susah begini. Ada yang buku, ada ini ya. Gini, ada ini. Ketika merek yang disebutkan Pak Roja tadi, ya kan? Namanya merek A, dipakai orang Amerika. Terus dipakai merek itu di Indonesia, bisa nggak? Kalau McD
Yang pakai itu kan Colonel Sanders. Ya. Terus dipakai di Indonesia, boleh nggak? Bikin perjanjian yang namanya ada semacam merchandise. Coba next. Terus, nah, ada merchandise dari lisensi tadi, ada waralaba, dan ada pengikut juga. Jadi Indomaret itu dijual dalam bentuk penjualan merchandise yang disebut franchise. Merchandise itu alat untuk dijual, mesen. Itu yang disebut dengan franchise. Jadi ada wiralaba, ada lisensi atau royalti tadi. Jadi ketika tadi Pak Rojo punya pisang, sorry Pak, buah pisang bukan pisang. Ketika Pak Rojo punya pisang, punya buah pisang, ya kan, mereknya itu kan yang pakai, ya kan? Mereknya itu namanya wiralaba. McD yang di Amerika kita pakai di Indonesia itu sama nggak rasa McD-nya? Mereknya, tapi mereknya kita pakai atas izin dia. Walaupun di Amerika tidak ada nasi, ada kentang doang, tidak ada nasi. Terus ada gulainya lagi. Nggak ada di negara lain seperti itu. Yang penting mereka mengetahui bahwa mereka itu dipakai. Apa yang mereka dapatkan dengan produk dengan merek McD tadi? Kalau keuntunganmu misalnya 10 juta, kamu harus bagi hasil sama dia. Ada 7 juta. Udah terbuka kan? Paham kan? Ada yang paham nggak? Sudah mulai pusing. Pusing banget ya? Next. Next. Terus, nah ini. Saya mau minta kepada Ibu Purwa atau Bapak Guru yang ada di sini, kalau nanti anak-anak ini, bukan anak-anak, udah gede, adik-adik ini, kalau adik-adik ini nanti ada studi tour, ya kan? Karena walaupun bagaimana apa yang kami ceritakan tadi itu terkait dengan apa yang akan dilakukan setelah tamat sekolah ini ataupun nanti setelah masuk dunia kerja ketika kalian menjadi startup, memulai usaha baru. Kita minta nanti kalau bisa studi tournya ke kantor kami. Setelah itu langsung ke Jogja. Karena kami akan memberikan penjelasan yang cukup komprehensif terkait dengan apa sih produk kayu. Ini yang selalu saya katakan kepada Bapak Ibu guru yang kami kunjungi. Silakan berkunjung ke sekolah kami, bikin surat untuk mengetahui apa sebenarnya kayu itu. Ingat bahwa kayu itu adalah hak, bukan izin. Jadi satu orang pemilik KI, ya hanya itu saja. Tidak boleh orang lain yang memiliki. Kalau merek itu misalnya Indomaret, dia nggak boleh pakai Indomaret, ya kan? Kecuali dia minta izin untuk memakai Indomaret itu tadi. Nah, sekarang ini brainstorming. 5 menit ya, belum kita selesai. Dari semua ada 120 anak murid di sini, adik-adik, ada yang relate nggak dengan jurusan kalian? Dari tadi paten, desain industri, merek dan hak cipta, ada yang relate nggak? Ada yang ini. Jadi silakan yang membangun kepercayaan diri melakukan argumentasi. Siapa yang mau?
Ya, oke. Bukan nama jurusan apa dan silakan apa relationnya antara kekayaan intelektual tadi baik itu paten misalnya industri merek cipta dengan jurusan kalian yang ada sekarang dengan apa yang kalian akan lakukan nanti setelah selesai dari sekolah ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Nama saya Andromeda Wirta, saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual dan ini materi kali ini adalah hal yang relate bagi jurusan DKV karena desain komunikasi visual ini jatuhnya memproduksi sesuatu, membangun sebuah merek yang jadinya diberikan sebuah yang menjadikan sebuah produk. Nah, produk ini akan kita merek, kita akan jadikan merek dan juga pastinya harus kita melalui hak kita agar jadi diri orang lain. Selain produk, desain komunikasi visual juga memproduksi sesuatu yang lebih ke visual, jadi lebih ke video dan juga ke arah musik. Kalau musik mungkin belum terlalu, cuma kalau misalkan video itu sudah pasti karena di dalam sebuah produk pasti ada video iklan. Video iklannya itu harus ada subtitle juga dan juga video. Kalau ingin membuat sebuah film juga kalau ingin membuat film pastinya kita memberikan cita. Kita karena dengan desain komunikasi visual memiliki dasar-dasar untuk pembuatan sebuah sinema, jadi maka dari itu ini sangat relate untuk memproduksi sebuah film. Dek, siapa namanya tadi? Andromeda. Dari tadi dia terkesima. Jadi gini, ini beda mungkin dengan sosialisasi dari kementerian lembaga lain, misalnya sosialisasi narkoba, sosialisasi pajak. Karena kalau kita sosialisasi di sini, ya, kalau kita sosialisasi di sini bahwa kita meminta agar anak-anak itu lebih percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Akan ada post-test. Oke, terima kasih Alisa. Waktu yang kita saya kembali. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Jo. Tadi sudah dijelaskan secara komprehensif tadi ya tentang apa tadi salah satu tentang ada jelek dan cantik. Itu maksudnya bukan body shaming, tapi memang kan kadang-kadang netizen kalau misalnya karyanya bagus tapi yang nyanyi itu menurut mereka, menurut perspektifnya tidak sesuai gitu kan. Nah itu tidak di follow gitu kan, tidak di subscribe gitu. Makanya itu pentingnya kita mendaftarkan karya kita di mencatatkan karya kita di betul sekali. Semua sudah paham ya? Setelah ini adalah yang kita tunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab. Jadi di sesi tanya jawab ini kakak akan mempersilakan untuk 6 penanya terlebih dahulu. Artinya ini ada sesi bertanya 6 orang saja dulu, 3-3. Kemudian nanti kakak akan mempersilakan masing-masing narasumber mengajukan 1 pertanyaan. Ya? Jadi masing-masing narasumber mengajukan 1 pertanyaan. Silakan rebutan tunjuk tangan siapa, gitu ya. Oke, terlebih pertama untuk 3 penanya terlebih dahulu tunjuk tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang tercepat kakak tunjuk ya. Yang pertama sebutkan namanya dan langsung saja ke pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Distirani dari kelas 12 akuntansi. Sebelumnya izin bertanya, kan kita ini misalkan mendaftarkan produk kita nih ke DJK ini, itu tuh dikenakan biaya atau gratis sih? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya nggak mencatat karena saya di sini ya begitu. Teman-teman mohon ingat nama sama pertanyaannya. Oke, untuk yang kedua silakan nama dan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nayal. Pertanyaan saya, apa langkah Kemenkumham untuk mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual di sektor UMKM agar bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan?
Perkenalkan saya Lagi, saya dari teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau misalnya HP kitanya meninggal. Baik, sudah 3 pertanyaan. Semuanya bagus. Yang pertama mengenai berapa biaya pendaftaran cipta tadi. Yang kedua mengenai peran DJKI terhadap perkembangan UMKM. Dan yang ketiga terkait bagaimana kalau pencipta itu meninggal. Bagaimana dengan karya cipta tersebut? Baik, silakan. Dari siapa dulu yang menjawab? Ya, silakan. Begini deh, yang nanya duit. Yang namanya meminta fasilitas negara itu harus bayar. Itu adalah layanan. Dan layanan itu dikembalikan dalam bentuk subsidi. Jadi kalau mendaftarkan ke DJKI ada bayar, bervariasi. Paten lebih mahal, nomor 2 merek, nomor 3 desain industri, yang paling murah Hak Cipta. Hak Cipta untuk lagu, musik, buku itu kalau umum bayarnya 350.000. Tapi ketika misalnya dia atas nama sekolah, maka dia membayar hanya 200.000. Nah, nanti ditambahkan sama teman-teman lain. Yang kedua, kalau merek, kalau dia umum itu ketika dia punya PT karyawannya banyak, itu pendaftaran merek 1,8 juta. Tetapi ketika dia masih kecil, masih dibina oleh dinas, UMKM, koperasi, maka dia hanya mendapatkan 500.000. Jadi kalau misalnya papa mama punya produk belum daftar, bilangin daftar 5, ya kan? Nanti boleh pisahnya ditiru orang lain gitu. Paham ya? Oke. Pertanyaan nomor 2 tadi. Oke, bagaimana peran DJKI memajukan UMKM? Pertama, 1, ada subsidi tadi dari 1,8 menjadi 500. 1. Yang kedua, kami melakukan pendampingan terkait dengan pendaftaran. Kami datang ke kantor-kantor UKM, daftarin merek ya. Karena apa? Ada ini kisah benar-benar. Ada UMKM yang memiliki home industry dan memiliki desain, dan mereka bilang saya sampai 2 bulan memikirkan baju ini. Saking excitednya, saya didaftarkan, langsung ditaruh di Shopee tanpa didaftar. Tahu nggak? 2 minggu itu produk kita langsung meniru jauh lebih bagus dari dia dengan harga jauh lebih murah. Ya kan? Apa artinya? Ketika dia mendaftarkan, dia tadi bisa langsung ke pengaduan tadi, dan pengaduan itu bisa memaksa Shopee untuk men-take down produk-produk di luar tadi. Itu salah satu perannya. Yang ketiga, kami memiliki kebijakan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada UMKM tadi. Itu. Saya pikir semua lembaga negara itu memprioritaskan, apalagi setelah pasca pandemi COVID, semua memberikan kemudahan lebih kepada UMKM untuk memajukan produk. Ya kan? Nah, pertanyaan ketiga tadi, Bagaimana kalau penciptanya itu meninggal, Bang? jadi kubur dong. Tiga karyanya.